Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Farudin Yulianto dengan NRP 23246000046 dari kelas 1 Teknik Elektro Industri B. Di sini saya akan memaparkan tugas perbaikan UAS, matkul, bahan, dan komponen listrik. Pada soal nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di sini saya akan membahas tentang struktur terlebih dahulu yang terdiri dari tiga kaki, yaitu drain, source, dan gate, di mana drain sendiri merupakan terminal tempat keluaran arus dan source atau sumber merupakan terminal tempat masukkan arus. Dan yang ketiga adalah gate, yaitu terminal yang mengontrol arus, source, dan drain. Terdapat juga substrat. Substrat sendiri bagian dari MOSFET yang umumnya terbuat dari silikon tipe N, lebih dengan tipe P, dan juga disambung dengan tipe N. Untuk simbol sendiri, yaitu terdapat drain, source, dan gate, di mana terdapat garis putus-putus di sebelah sini untuk N-channel dan P-channel. Selanjutnya adalah nomor 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu dengan memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plus terhubung dengan kaki drain dan polaritas main terhubung dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar dan juga perlu trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate dan polaritas main dihubungkan pada kaki source. Nilai dari VDS tersendiri harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET, di mana nilai VDD mempengaruhi harga maksimal atau maksimum dari arus drain dan V output karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun V output itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Selanjutnya adalah soal C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pemberian VGS kan menyalakan MOSFET. Nantinya, proses nyala mati dari MOSFET tersebut kan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan V output yang juga besar, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi, pengaruh VGS terhadap average atau rata-rata arus drain dan V output, sedangkan VDD terhadap nilai maksimum dari arus drain dan V output dari MOSFET. Di sini saya memaparkan tentang karakteristik lengkung konduktansi. Pada pengaktifan MOSFET kan terdapat arus drain apabila tegangan VGS telah melebihi VGS ambang. Jadi kurvanya akan naik. Besarnya VGS juga mempengaruhi besarnya arus drain.
Nomor dua, A. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR dan gambarkan karakteristik arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kita perlu memberi tegangan suplai pada kaki anoda dan kaki katoda, serta jangan lupa menambahkan tahanan untuk pembatas arus. Suplai ini kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. ECR ini akan menyalakan TOV sesudah melampaui nilai breakover-nya. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka ECR tidak akan menyala. Tetapi, dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus, akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate untuk membantu dengan pemberian IG atau arus gate ini dengan nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. 2B. Ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan terhadap arus gate? Apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Dan mengapa? Pemberian arus IG atau arus gate untuk membantu dengan pemberian IG ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, kita diberi nilai TOV dengan bantuan arus gate. Tindakan kita terhadap arus gate dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. C. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud dengan flashing current dan holding current. 10% dari arus gate sampai dengan 10% dari arus SCR atau IT merupakan time gate atau TG. 10% dari arus SCR IT sampai dengan 90% dari SCR IT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Yang pertama, flashing current merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan ketika setelah SCR menyala agar SCR tetap dalam keadaan on. Nilai flashing current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan off. Nomor 3, dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan satu. Di sini kita menggunakan metode Thevenin agar mempermudah pembacaan rangkaian yang rumit. Pendekatan satu dengan nilai PD atau tegangan dioda sama dengan nol. Sebelumnya, kita harus mencari RTH terlebih dahulu dengan cara mensortkan sumber tegangan pada rangkaian dan juga menyisakan resistor-resistor. Dalam kasus ini, resistor dipasang secara seri, sehingga untuk mencarinya adalah dengan cara 2000 dikali 2000 dibagi 2000 ditambah 2000, yaitu rumus dari perhitungan paralel sama dengan 1000 ohm untuk RTH yang kita temukan. Untuk mencari VTH
kita menggunakan rumus pembagi tegangan. Karena apabila rangkaian dirangkai secara paralel, maka tegangan perangkaiannya akan sama. Menggunakan rumus pembagian tegangan, kita menemukan V Thevenin bernilai 10 volt. Untuk menghitung arus yang mengalir pada dioda, kita dapat menggunakan rumus tegangan Thevenin dikurangi tegangan dioda dibagi dengan R total. Ditemukan persamaan 10 dikurangi 0 dibagi 1000 ditambah 2000 dan mendapat hasil 3,33 miliampere. Untuk pendekatan dua sendiri, di sini terdapat tegangan lutut atau tegangan dioda sebesar 0,7 volt. Untuk perhitungannya sendiri sama. Di sini kita harus mencari RTH atau R Thevenin menggunakan rumus yang sama secara tadi, yaitu diparalelkan dan mendapatkan hasil 1000 ohm. Setelah itu kita mencari tegangan Thevenin atau VTH dengan rumus pembagi tegangan dan ditemukan nilai VTH sebesar 10 volt. Untuk menghitung arus dioda, kita menggunakan rumus V Thevenin dikurangi V dioda dibagi dengan R total. Perbedaan dengan pendekatan satu adalah pada pendekatan dua terdapat tegangan dioda sebesar 0,7 volt dan ditemukan persamaan 10 dikurangi 0,7 dibagi 1000 ditambah 2000 sama dengan 3,1 miliampere. Untuk pendekatan 3 dengan tegangan lutut atau tegangan dioda sebesar 0,7 volt dan R bulk sebesar 5 ohm yang diseri dengan dioda di sebelah sini. Untuk penyelesaiannya juga sama. Pertama, kita cari dulu RTH atau resistansi Thevenin dengan rumus paralel dan ditemukan resistansi sebesar 1000 ohm. Setelah mencari RTH, kita mencari VTH, yaitu tegangan Theveninnya dengan rumus pembagi tegangan dan ditemukan nilai VTH sebesar 10 volt. Untuk menghitung arus yang mengalir pada dioda, kita menggunakan rumus VTH min PD per R total. Yang membedakan di sini adalah pada persamaan pendekatan ketiga, kita harus menambah besarnya R bulk sebesar 5 ohm dikarenakan rangkaian tersebut seri. Sehingga persamaannya ditemukan 10 min 0,7 per 1000 plus 2000 ditambah dengan 5 ohm dan ditemukan hasil 3,094 miliampere. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rakit Syakir dengan nomor NRP 2324647 dari kelas 1 D4 Teknik Elektro Industri B. Kali ini saya akan menjelaskan pada kalian tentang komponen MOSFET. Ini adalah gambar sebuah MOSFET dan yang kotak ini adalah bodi dari MOSFET itu sendiri. Bodi dari MOSFET terdiri dari semikonduktor tipe N yang disambung ke semikonduktor tipe P dan disambung ke semikonduktor tipe N lagi.
Dan ini ada penguras atau drain. Penguras atau drain tempat adalah tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDD. Dan yang ini ada sumber atau source adalah tempat masuknya arus MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDS. Dan yang ini ada gate. Gate sendiri adalah tempat atau terminal pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. Dan yang ini ada isolator dari sebuah MOSFET. Ini adalah komponen silikon oksida. Dan yang di sebelah kanan ini adalah simbol dari MOSFET. Ada MOSFET N channel dan ada P channel. Perbedaannya sendiri ada saat pemberian tegangan aktivasi yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyalakan sebuah MOSFET. Cara menyalakan sebuah MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas main dihubungkan ke kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar dan perlu juga sebuah trigger. Trigger akan diberikan pada tegangan VGS yang polaritas plusnya dihubungkan pada kaki gate dan polaritas minnya dihubungkan ke kaki source dan nilai VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET di mana nilai VDD mempengaruhi harga maksimal dari arus drain berada di sini dan Vout karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. VGS ini berpengaruh pada penyalaan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle. Duty cycle duty cycle dihasilkan dari time high plus time low dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain yang tinggi juga dan Vout yang besar juga, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi intinya pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout, sedangkan VDD berpengaruh terhadap nilai maksimum dari arus drain itu sendiri dan tegangan keluar atau Vout dari MOSFET itu sendiri. Dan ini ada karakteristik lengkung konduktenssi dari MOSFET itu sendiri. Pada pengaktifan MOSFET akan terdapat arus drain apabila tegangan VGS telah melebihi VGS ambang atau threshold tadi ya teman-teman. Dan yang kedua, kali ini saya akan menjelaskan komponen SCR atau Silicon Control Rectifier. Dan ini adalah gambar karakteristik arus dan tegangan dari komponen SCR itu sendiri. Untuk menyalakan sebuah SCR, kita harus memberi tegangan supply pada kaki anoda dan kaki katoda, serta jangan lupa untuk menambahkan tahanan untuk membatas arus agar tidak terlalu besar arusnya. Supply ini bisa kita sebut dengan TOV karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristik atau disebut juga breakover dan SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakovernya. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, nilai TOV berkurang dari breakover dan SCR akan tidak menyala, tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan ini hanya dengan memberi arus gate atau IG untuk membantu penyalaan tersebut. Pemberian IG akan menyebabkan nilai TOV kita berikan tidak terlalu besar. Pemberian arus IG membantu TOV kita berikan terlalu besar ketika SR sudah keadaan on dan diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Ini adalah kurva penyalaan SCR, karakteristik penyalaan SCR. 10% dari arus gate sama dengan 10% dari arus SCR merupakan time gate dan 10% dari arus SCR IT sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan CR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR.
Ini adalah latching current. Latching current adalah besaran arus yang perlu dipertahankan ketika SCR menyala. Supaya SCR tetap menyala, nilai latching current ini dipengaruhi TOV yang harus berbanding lurus atau stabil. Dan yang kedua ada holding current, merupakan kondisi kritis atau arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, di mana kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan mati atau off. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan perhitungan untuk mencari arus pada dioda. Dan yang pertama ini, saya akan menjelaskan cara bagaimana menghitung dioda dengan pendekatan satu. Ini adalah gambaran rangkaian dioda itu sendiri. Kita akan menghitungnya dengan Thevenin. Apabila kita menggunakan Thevenin, kita hilangkan sendiri. Kita anggap tidak ada arus, kita anggap tidak ada rangkaian yang di sini. Resistor dan diodanya kita anggap hilang terlebih dahulu. Rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Kita akan menghitung arus Theveninnya, arus yang berada di sini. Kita akan paralelkan arus ini dan hasilnya ada 1 kilo ohm dan kita selanjutnya akan menghitung tegangan Thevenin itu sendiri. Rumusnya begini dan akan menghasilkan 10 volt. Setelah itu, rangkaian akan menjadi seperti ini. Kita sambungkan yang tadi kita anggap tidak ada, kita sambungkan di sini. Ini adalah tegangan Thevenin dan ini tahanan Thevenin yang sudah kita cari tadi dan yang ini adalah rangkaian yang kita anggap tidak ada tadi. Kita pasangkan ke sini dan rumusnya akan menjadi seperti ini. VTH min VD per R total. Untuk mencari arus dioda, kita inputkan semuanya. VTH-nya kita cari, tadi sudah kita dapatkan 0. Ini VD 0 karena pendekatan satu, jadi VD-nya 0. Dan ini R totalnya RTHH 1 dan ini resistor ini 2. Jadi 1K tambah 2K yang kita hasilkan adalah 3,33,33 mA. Dan selanjutnya pendekatan 2, stepnya sama saja, akan tetapi VD atau tegangan lutut ini sendiri kita inputkan 0,7. Jadi ini 10 min 0,7 per 1K plus 2K yang hasilnya 3,1 mA. Dan yang ketiga adalah pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan tahanan bulk 5 ohm. Sama saja seperti yang tadi, stepnya sama saja, akan tetapi ini VD kita input 0,7 dan ada tambahan dioda di sini. Eh, ada tambahan tahanan di sini yaitu tahanan bulk. Kita tambahkan di sini 1K tambah 2K tambah 5 ohm yang hasilnya akan menjadi 3,094 mA. Cukup sekian apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton dan sekian apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, NRP 23246048 dari kelas 1D4 Teknik Elektroindustri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan UAS, yaitu pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di bawah ini adalah struktur dan juga simbol dari MOSFET, di mana simbol ini yaitu ada dua jenis, yaitu N-channel dan P-channel. Yang membedakannya yaitu kalau N-channel arah panahnya masuk sehingga arus yang mengalir yaitu dari source ke drain, dan sebaliknya untuk P-channel yaitu arah panahnya keluar, yaitu arus akan mengalir dari drain ke source. Untuk penjelasan simbol ini yaitu MOSFET sendiri memiliki 3 kaki, yaitu gate, drain, dan source.
Di mana perbedaan dari MOSFET dan DMOSFET yaitu di simbolnya yaitu di garis putus-putus ini. Di MOSFET ini ya seperti di gambar, tiga ini putus, namun untuk DMOSFET ini semuanya tersambung. Itu yang membedakan. Kemudian untuk struktur dari MOSFET yaitu terdiri dari 3 buah semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe N, P, dan N. Di mana ketiga buah ini dapat berubah tergantung tipe MOSFET yang digunakan. Karena di tengahnya P, maka ini adalah termasuk yang ini, P channel MOSFET. Kalau untuk struktur dari N channel, maka di sini semikonduktornya tulisannya P, N, kemudian P. Untuk strukturnya yaitu sama, memiliki 3 kaki yaitu penguras atau drain, gate, kemudian ada sumber atau source. Untuk drain sendiri yaitu terminal di mana pengontrol arus dari elektron keluar. Kemudian untuk sumber yaitu terminal di mana untuk mengontrol arus elektron masuk. Dan untuk gate yaitu terminal di mana untuk mengontrol kedua arus yaitu sumber dan penguras. Kemudian untuk substrat yaitu body MOSFET itu sendiri yang memisahkan semua semikonduktor. Kemudian SiO2 yaitu isolator antara gate dan semikonduktor P. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD atau memberikan tegangan supply positif di mana polaritasnya yaitu plusnya tersambung ke kaki drain dan negatifnya tersambung ke kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan resistor di sini untuk membatasi arus supaya tidak besar yang keluar. Kemudian perlu juga ditambahkan tegangan VGS atau tegangan trigger positif di mana tegangan positifnya tersambung ke kaki gate dan tegangan negatifnya tersambung ke source. Nilai dari VGS ini harus lebih dari threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET itu sendiri. Untuk nilai threshold voltage atau VGS ambang dari masing-masing MOSFET itu berbeda tergantung datasheet yang tertera. Kemudian pengaruh VDD terhadap arus drain dan Vout yaitu nilai VDD mempengaruhi harga max dari arus drain atau ID dan Vout karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Kemudian pemberian VGS ini akan menyalakan MOSFET yang nantinya proses nyala matinya dari MOSFET ini akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle yang dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time hack-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya VGS. Jadi VGS di sini mempengaruhi average atau rata-rata dari E-drain dan Vout. Kesimpulannya yaitu jadi pengaruh VGS terhadap E-drain dan tegangan out yaitu pengaruh terhadap average atau rata-rata arus drain, sedangkan VDD ini berpengaruh terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET itu sendiri. Kemudian untuk gambar karakteristik lengkung konduktansinya seperti di bawah ini, di mana ini pada kondisi ini MOSFET belum nyala atau on sebelum memasuki VGS ambang, dan ketika sudah melebihi VGS ambang menuju ke VGS on,
maka akan ada arus yang mengalir yang kemudian akan melonjak sehingga grafik dari kurvanya yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR dan gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, perlu dikasih tegangan supply positif yaitu terminal positif disambungkan ke kaki anoda dan terminal negatif disambung ke kaki katoda. Serta jangan lupa menambahkan R untuk pembatas arus. Supply yang kita tambahkan ini tadi biasa disebut dengan TOV karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. Kemudian nilai VAK itu sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. Jadi SCR akan menyala jika TOV sudah melampauinya nilai dari breakover itu sendiri. Kemudian cara menyalakan sebuah SCR jika kita mengabaikan kaki gate dan hanya mengandalkan kaki katoda dan anoda, yaitu kita harus memberi tegangan yang melebihi dari tegangan breakover dari SCR itu sendiri sehingga SCR akan dapat on. Namun metode tersebut tidak efektif karena dapat merusak SCR itu sendiri. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan diberi arus gate atau IG untuk membantu. Sehingga dengan pemberian IG, ini nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Memberi Kemudian untuk penjelasan gambar karakteristiknya bisa dilihat pada gambar ini, yaitu di mana ketika pada saat kondisi reverse, maka seperti akan dioda biasa, tidak akan ada arus yang mengalir. Namun ketika sudah melebihi tegangan breakdownnya, maka arus akan dapat mengalir. Namun kondisi ini adalah ketika arus bocor. Kemudian untuk tegangan forwardnya, yaitu seperti pada gambar ini, di mana kondisi di sini SCR belum on. Ketika SCR sudah diberi IG, maka akan ada arus yang mengalir. Dan garis ini adalah IL atau latching current, di mana latching current ini berbanding lurus dengan nilai TOV. Dan untuk titik di sini adalah IH atau holding current atau arus penahan. Ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Jadi untuk memberi arus gate atau IG untuk membantu dengan pemberian IG ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Sehingga nilai IG itu berbanding terbalik dengan nilai TOV. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG yaitu melepasnya, supaya terhindar dari losses atau rugi-rugi daya pada junction. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Berikut adalah gambar dari karakteristik penyalaan dari SCR, di mana 10% dari arus gate atau IG sampai dengan arus SCR IT merupakan time gate, yaitu jarak sini ke sini yaitu time gate. Kemudian 10% dari arus IT atau arus SCR sampai dengan 90% arus SCR dari sini ke sini merupakan TR. Jadi total dari keseluruhan nilai yaitu dari sini ke sini yaitu kebutuhan untuk menyalakan SCR. Kemudian apa itu latching current dan holding current? Latching current merupakan nilai besarnya arus yang diperlukan untuk mempertahankan seketika setelah SCR menyala. Supaya SCR tetap dalam keadaan on, nilai latching current juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus.
Jadi, arti dari ini, penjelasan dari lingkaran dan lingkaran sudah disinggung tadi, yaitu lingkaran adalah besar arus yang perlu dipertahankan ketika SCR menyala dan berbanding lurus. Bisa kita lihat pada gambar grafik. Di sini adalah IL atau lingkaran itu sendiri. Kemudian, apa itu holding current? Holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan off. Jadi, hubungan dari keduanya yaitu IL itu berbanding lurus dengan TOV hingga diturunkan hingga holding current. Bisa dilihat dari gambar grafik ini. Ini adalah nilai IL atau TOV, kemudian diturunkan hingga ke titik batas kritis yaitu IH atau holding current. Jika kita menurunkan sedikit saja, maka SCR akan mati dan kita harus mengulangnya dari awal untuk menyalakannya. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk pendekatan 1, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan airblock 5 ohm. Pada gambar rangkaian ini, kita akan mencari arus dari dioda, arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Kenapa digunakan metode Thevenin? Karena tujuan dari metode Thevenin tersendiri yaitu untuk mengubah rangkaian yang kompleks atau yang sulit menjadi rangkaian sederhana, di mana rangkaian penyelesaian terakhirnya yaitu tegangan yang akan diseri dengan resistor. Untuk pertama yaitu copot kedua komponen ini yaitu dioda dan resistornya atau yang akan kita ukur. Misal jika dioda ditaruh di daerah sini, maka yang harus dilepas yaitu kedua komponen yang ada di sini. Sehubung diodanya berada di sini, maka yang dilepas adalah daerah sini. Kemudian kita harus mencari RTH-nya atau RTVN-nya dengan jika sumber yang digunakan yaitu sumber tegangan, maka harus kita short. Namun jika ini adalah sumber arus, maka kita harus open circuit. Setelah kita short, maka resistor akan terhubung seperti ini. Karena sudah short, maka untuk menghitung nilai ekuivalennya atau RTH-nya, yaitu dengan paralel resistor 2 kilo ini dengan 2 kilo ini, jadi ditemukan nilai RTH yaitu 1 kilo ohm. Kemudian setelah itu kita harus mencari nilai VTH atau tegangan Thevenin-nya, yaitu tegangan yang berada pada titik sini hingga ke titik sini. Karena ini terhubung paralel dengan resistor di sini, maka tegangannya resistor ini terhadap dioda dan resistor ini akan sama. Jadi kita hanya perlu mencari tegangan yang ada di sini menggunakan pembagi tegangan, di mana 2 kilo resistor diper penjumlahan dari total resistor yang dilaluinya yaitu 2 kilo tambah 2 kilo, kemudian dikali sumber tegangannya yaitu 20 volt hingga ditemukan nilai RTVN yaitu 10 volt. Sehingga setelah itu kita dapat merubah rangkaian dari sini menjadi rangkaian sing sederhana dengan menggunakan tegangan Thevenin yaitu 10 volt dan RTVN yaitu 1 kilo, kemudian kita tambahkan komponen yang sudah dilepas tadi yaitu resistor 2 kilo dan 1 buah dioda. Kemudian didapat persamaan, kita masukkan ke persamaan yaitu di mana arus dioda yaitu V Thevenin dikurangi tegangan dioda per R total. Di mana untuk pendekatan 1 kita anggap tegangan dioda adalah 0. Sehingga ketika dimasukkan ke
bersamaan yaitu 10 dikurangi 0/1 kilo ditambah 2 kilo yaitu ditemukan arusnya yaitu sebesar 3,33 miliampere. Kemudian untuk pendekatan 2 yaitu kita anggap V dioda atau tegangan dioda yaitu 0,7 volt. Sehingga kita masukkan ke persamaan yaitu 10 volt dikurangi 0,7 kemudian diper 3 kilo. Didapat arus sebesar 3,1 miliampere. Kemudian untuk pendekatan ketiga yaitu dengan menggunakan tegangan dioda 0,7 dan Airbook sebesar 5 ohm. Sehingga kita masukkan ke persamaan yaitu 10 volt dikurangi 0,7 volt per 3 kilo ditambah Airbooknya yaitu 5 ohm. Sehingga ditemukan nilai dari arusnya 3,094 miliampere. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Dinar Savio dengan RP 232-60009 dari kelas 1 di 4 LMB. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang perbaikan OS. Yang pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Ini merupakan struktur dari MOSFET, di mana struktur MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P lalu disambung dengan tipe N lagi. Di dalam MOSFET itu ada tiga kaki, yaitu kaki penguras, kaki sumber atau surge, dan juga kaki gate. Berikut adalah simbol dari MOSFET. Simbol dari MOSFET itu memiliki tiga kaki yang terputus-putus atau tidak terhubung. Karena jika terhubung itu merupakan simbol dari di MOSFET, bukan MOSFET. Ibarat dari MOSFET dan MOSFET adalah MOSFET itu kemampuan dayanya tinggi, sedangkan di MOSFET itu kemampuan dayanya lebih rendah. Untuk lebih jelasnya, penguras atau drain yang berada di sisi atas ini itu merupakan terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nanti dihubungkan ke sumber VDD. Yang kaki bawah ini merupakan source atau sumber yang merupakan terminal tempat masuknya arus ke MOSFET nantinya juga disambungkan ke sumber VDS. Sebentar lagi adalah gate, yaitu terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. Jelaskan bagaimana cara menyalakan MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Jadi, cara menyalakan MOSFET yaitu MOSFET diberi supply VDD yang ini, di mana polaritas positif dari VDD ini itu dihubungkan ke drain atau penguras, sedangkan polaritas negatifnya dihubungkan ke source atau sumber. Jangan lupa untuk menambahkan resistansi di sini sebagai pembatas arus agar eh, arus yang dihasilkan tidak terlalu besar atau arus yang melalui itu tidak terlalu besar. Tapi jika hanya menambahkan VDD saja, itu tidak cukup untuk membuat MOSFET ini menyala. MOSFET itu perlu diberikan trigger pada kaki gate surge berupa trigger positif, di mana polaritas positif dari VGS ini itu dihubungkan ke gate, sedangkan polaritas negatif dihubungkan ke min. Ada pula pengaruh nilai VDD terhadap arus drain maupun dengan output adalah uh, VDD itu mengaruhi nilai harga maksimum dari arus drain dan juga V output. Karena sinyal, baik itu sinyal arus drain ataupun sinyal V out, itu dihasilkan berupa sinyal kotak-kotak, di mana kotak-kotak nilai tertinggi itu dipengaruhi oleh VDD ini. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pembelian VDD dan VGS. Serta gambarkan karakteristik lengkung konduktansinya, transkonduktansinya. Adapun pengaruh VGS pada arus drain dan juga V output di MOSFET adalah ketika VGS sudah diberikan kepada MOSFET, MOSFET ini akan menyala. Proses mati nyala akan menyebabkan atau menghasilkan Duty cycle. Duty cycle itu merupakan lamanya menyala dibagi lamanya menyala plus lamanya mati atau periode. Jika Duty cycle itu tinggi, jadi Duty cycle itu tinggi atau waktu yang menyalanya itu lebih lama, maka
nilai VGS itu akan mempengaruhi average atau nilai rata-rata dari arus drain dan juga payout. Tahu dengan kata lain, kesimpulannya adalah PDD itu mempengaruhi harga tertinggi dari arus drain dan juga view output. Sedangkan VGS itu mempengaruhi harga average atau rata-rata dari arus drain dan juga view output. Adapun gambar dari lekung konduktansinya, lekung transkonduktasinya adalah sebagai berikut, di mana jika diberi VGS di atas ambang atau di atas eh, threshold voltage, maka MOSFET itu akan baru menyala. Tapi jika eh, VGS yang diberikan itu masih di bawah VGS ambang ini atau VGS trans atau VGS threshold voltage ini, maka sampai kapanpun MOSFET tidak akan menyala. Contoh, jika suatu MOSFET itu memiliki threshold voltage sebesar 6 volt, maka VGS yang diberikan harus di atasnya. Contohnya 0,1 volt. Coba jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristiknya arus tegangan. Untuk menyalakan suatu SCR, kita perlu tahu dulu bahwa SCR itu uh, seperti diode, hanya saja dia memiliki kaki gate. Cara menyalakan SCR yaitu dari anoda dan katoda itu diberi suplai positif, yang artinya polaritas positif itu diberikan kepada anoda, sedangkan polaritas negatif itu dihubungkan ke katoda. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menambahkan R sebagai pembatas arus. Nah, setelah ini itu disebut sebagai TOV, atau perlu kalian tahu bahwa TOV dan PAK tidak berbeda. PAK itu secara PAK CR itu tergantung terhadap karakteristik seperti yang ini atau breakovernya. SCR itu untuk menyala harus bisa melampaui batas breakover yang ini. Jadi semisal e-gate ini diabaikan, maka kita akan mengandalkan hanya kepada katoda dan anoda saja. TOV yang diberikan jika di bawah breakout, maka dia tidak akan pernah menyala. Jika dia tidak sampai di sini atau di bawah sini, di bawah nilai breakoutnya, maka dia tidak akan pernah menyala. Tapi jika terus, contoh semisal, SCR itu memiliki nilai breakovernya itu sebesar 25 volt, maka kita harus memberikan TOV sebesar 25 volt ke atas, seperti 25,1 volt. Jelaskan bagaimana cara menyala, ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG? Apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa SCR itu harus dibelikan TOV di atas nilai breakovernya. Seperti contoh tadi 25 volt, maka TOV yang dibelikan itu sebesar 25 volt ke atas. Tapi jika terus-terusan diperlakukan seperti itu, maka SCR itu akan cepat rusak. Nah, eh, untuk meredam atau meminimalisir kerusakan pada SCR, kita bisa diatasi dengan menambah IG ini atau arus gate ini, di mana ketika kita menambah I-gate, kita tidak perlu menambahkan TOV sebesar yang sebelumnya. TOV itu jika semakin besar I-gate, maka TOV itu bisa semakin kecil, sehingga tidak perlu TOV yang besar untuk membuat suhu SCR itu menyala. Itu akan lebih aman untuk SCR agar tidak cepat rusak. Adapun ketika SCR itu sudah menyala atau dalam kondisi on state, maka e-gate itu harus dilepas. Kenapa? Karena jika tidak dilepas maka akan menyebabkan losses pada junction. Contoh seperti ini, saat kita memberikan TOV di atas breakover, maka kita saat kita memberikan TOV di atas breakover tanpa melibatkan IG, maka TOV yang kita berikan tuh sangat tinggi. Sedangkan jika kita menambah IG, maka tidak perlu untuk mencapai TOV di atas breakovernya, kita sudah bisa menyalakan SCR dengan nilai yang lebih rendah. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Nah, berikut merupakan karakteristik penyalaan pada SCR.
TD itu merupakan time delay yang berkisar antara 10% dari I-gate sampai dengan 10% dari I-T-restore atau I harus dari SCR itu kan SCR merupakan T-restore. Terus ada TR atau time race di mana time race ini berkisar antara 90 dari 10% IT sampai 90% IT. Nilai gabungan dari time delay dan juga time race ini merupakan uh, T-on atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan SCR. Untuk latching current dan holding current, kembali lagi ke sini, begitu SCR itu menyala, dia itu akan punya arus tertentu. Arus contoh, semisal SCR itu baru menyala ketika arus itu menyapa di sini. Maka arus ini harus dijaga agar SCR itu tidak mati. Yang kata lain, latching current itu adalah besaran arus yang perlu dipertahankan ketika SCR menyala, agar SCR tetap terjaga on. Ketika SCR ini sudah on, maka TOV itu boleh diturunkan. TOV boleh diturunkan. Tapi jika TOV diturunkan, maka latching current ini juga akan ikut turun. Nah, jika diturunkan terus-menerus, arus itu akan mencapai angka holding current. Nah, di sini, yang di ujung sini, yang ini, atau angka kritis. Angka kritis ini itu disebut dengan holding current. Jadi holding current itu kondisi kritis, arus kritis perbatasan di mana SCR itu masih menyala. Jadi pada titik ini, SCR itu masih menyala. Tapi jika diturunkan sedikit saja, maka SCR itu akan mati. Ini bisa dilihat teman. Hal ketiga, tindakan yang berikut adalah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode taper lutut. A. Pendekatan 1, B. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, C. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan R. Bolt 5 ohm. Jadi kita punya rangkaian seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk membuat rangkaian kompleks ini menjadi lebih simpel atau lebih mudah dibaca, kita bisa menggunakan metode Thevenin ini. Kenapa menggunakan metode Thevenin? Karena kita bertemu dengan sumber tegangan, pas sumber arus, maka kita menggunakan Thevenin. Cara yang pertama untuk mengubah rangkaian ini ke rangkaian Thevenin adalah uh, mencabut line sini antara dioda dan juga resistor 2 ohm ini. Ketika sudah tersambung, kita pasang RTH. Ini anggap aja ini salah teman-teman, anggap aja ini tidak ada garis, kalau tidak ada garis, kita pasang RTH di sini teman-teman. Di sini ini arahnya berlawanan dengan ini ya, dengan kursor ini, arah yang sini, maka itu akan terbaca sebagai uh, paralel. Jadi RTH itu terbaca sebagai paralel. Artinya dua paralel dua, yang artinya 2 kilo dikali 2 kilo per 2 kilo ditambah 2 kilo, yang hasilnya itu 1 kilo. Nah, ketika sudah dijadikan RTH ini, oh ya, sedikit lupa teman-teman, jika kita menjadikan RTH itu, kita harus menjadikan dia short circuit karena bertemu dengan sumber tegangan, maka jadikan short circuit. Ketika sudah dapat RTH, yang perlu kita lakukan adalah mencari VTH. Nah, adapun cara mencari VTH adalah sama seperti ini tadi, hanya saja pada garis ini kita menambahkan VTH di sini. Sehingga kita menggunakan sumber tegangan, kita menggunakan pembagian tegangan atau voltage divider seperti di bawah ini. 2 kilo dibagi 2 kilo ditambah 2 kilo dikali sumber tegangannya itu 20 volt, ada plus 10 volt. Nah, tadi secara keseluruhan, setelah kita melakukan, kita sudah dapat RTH dan juga VTH, akan didapatkan rangkaian seperti ini, teman-teman. Ini adalah VTH, ini adalah RTH, dan ini adalah eh, line dioda dan juga resistor yang kita tadi tidak gunakan atau yang kita lepas ketika kita mencari nilai RTH dan juga VTH. Secara keseluruhan, rumus untuk mencari nilai arus pada dioda sebagai berikut, yaitu ID sama dengan VTH atau tegangan Thevenin dikurang tegangan pada dioda per R total yang merupakan RTH plus R yang di bawah ini. 1 kilo ditambah 2 kilo, 3 kilo. Untuk pendekatan pertama, untuk pendekatan pertama, eh, untuk tegangan pertama, VD itu sama dengan 0, sehingga VTH itu 10 volt dikurang 0, 10 per 3 K adalah 3,33 mA.
Untuk pendekatan kedua, dengan nilai tegangan lutut 0,7 volt, yang artinya tegangan pada dioda itu 0,7 volt. 10 dikurang 0,7 sama dengan 9,3 volt dikurang dibagi 3 kilo sama dengan 3,1 miliampere. Sama dengan sebelumnya, sama dengan peringatan 2 untuk nilai tegangan di atas ini, di mana VTH-nya 10 dikurang tegangan pada diodanya 0,7. Hanya saja pada R totalnya itu ditambah atau diseri dengan R bulk sebesar 5 ohm, sehingga nilai R totalnya itu menjadi 3005 ohm, yang hasilnya jika 9,3 dibagi 10 dibagi 3005 sama dengan 3,094 miliampere. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalari Rizkoni. Saya dari kelas B4 Teknik Elektro Industri B dengan NRP 2324600050. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal perbaikan UAS, mata kuliah, bahan dan komponen listrik. Soal yang pertama adalah gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. MOSFET adalah bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P dan tipe N lagi dengan 3 kaki. Kaki atas merupakan penguras atau drain, kaki bawah merupakan sumber atau source, lalu kaki sebelah kiri merupakan gate. Untuk simbolnya sendiri ini terdiri dari 3 kaki gate terputus-putus tidak tersambung. Sebelah kiri simbol merupakan gate, sebelah bawah simbol merupakan source atau sumber, lalu sebelah atas merupakan drain. Selanjutnya, soal B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas positifnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas negatifnya dihubungkan dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tekanan atau resistor agar arusnya tidak terlalu besar. Dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply, di mana polaritas positifnya dihubungkan pada kaki gate, dan polaritas negatifnya dihubungkan pada kaki source, dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET, di mana nilai VDD memengaruhi harga max dari arus drain dan Vout. Karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Selanjutnya, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya, proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari periodik penyalaan MOSFET. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi, pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout. Sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET. Ini adalah gambar karakteristik lengkung transkonduktansinya. Pada pengaktifan MOSFET akan terdapat arus drain apabila tegangan VGS telah melebihi VGS ambang. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR dan gambarkan karakteristik arus tegangan. Untuk menyalakan sebuah SCR, kita beri tegangan supply pada kaki anoda dan kaki katoda, serta jangan lupa menambahkan tahanan atau resistor untuk membatasi arus. Supply ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. SCR ini akan nyala jika TOV sudah melampaui nilai breakover-nya. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak akan menyala. Tapi dengan menggunakan metode tersebut, secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak.
solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate untuk membantu dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Soal selanjutnya, ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Memberi arus gate atau IG untuk membantu dengan pemberian IG ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya, supaya terhindar dari losses pada junction. Soal selanjutnya, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Nah, ini grafik dari karakteristik penyalaan. 10% dari arus gate sampai dengan 10% arus SCR merupakan time gate. Lalu 10% dari arus SCR sampai dengan 90% arus SCR merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Latching current merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala, supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Selanjutnya, holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Selanjutnya, soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin untuk A. Pendekatan 1, B. Pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan C. Pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan R 5 ohm. Nah, ini merupakan rangkaian awalnya. Sebelah sini kita cabut agar mempermudah kita dalam mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita mematikan sumber untuk mencari RTH-nya. Untuk mencari RTH-nya yaitu dengan cara paralel 2000 dengan 2000. Nanti hasilnya 1000 ohm. Lalu untuk VTH-nya yaitu tadi kan diodanya di sebelah sini. Nah, di sini kita menggunakan konsep pembagi tegangan yaitu 2K dibagi 2K tambah 2K dikali sumbernya 20. Nanti hasilnya 10 volt. Nanti rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Sehingga arus yang mengalir pada dioda dapat kita cari dengan rumus ini. Volt Thevenin dikurangi volt dioda dibagi R total. Nanti hasilnya 3,33 mA. Itu pendekatan yang satu. Nah, pendekatan kedua ini yang beda hanya volt diodanya, yaitu nilainya 0,7. Nanti kita substitusi di sini, nanti hasilnya 3,1 mA. Selanjutnya pendekatan 3. Bedanya ini ada tambahan R. Nanti kita substitusi di sini. Nanti hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.